Bobby Boss lahir dari sebuah kegelisahan yang sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Sekitar 10 tahun lalu, seorang mahasiswa muda bernama M. Ikhlas Tamrin sering menyaksikan rakyat kecil mengeluh setiap kali harga bahan bakar naik. Ia melihat sopir-sopir angkot yang harus menurunkan penumpang karena tak sanggup membeli bensin. Ia mendengar para petani dan nelayan mengeluh karena biaya operasional mereka naik drastis. Dan di tengah semua itu, muncul satu pertanyaan yang tak bisa ia hapus dari kepalanya. Kenapa negeri yang subur, penuh tanaman, kaya sumber daya alam, justru bergantung pada minyak dari luar negeri? Pertanyaan itu kemudian tumbuh menjadi tekad. Tekad untuk menemukan solusi energi yang benar-benar lahir dari bumi Indonesia sendiri. Ia mulai meneliti, mencoba berbagai bahan, bereksperimen dengan berbagai jenis tanaman. Tak jarang ia gagal, tak jarang pula ia ditertawakan. Tapi dalam setiap kegagalan, selalu ada pelajaran baru yang ia temukan. Dan perlahan, dari kerja keras yang panjang dan nyaris tanpa dukungan besar, lahirlah sebuah terobosan yang ia beri nama Bobby Boss. Nama itu terdengar ringan, bahkan lucu di telinga, Bobby Boss. Tapi di balik kesederhanaannya, tersimpan makna besar bahan bakar orisinil buatan Indonesia, Boss. Sebuah nama yang mencerminkan kepercayaan diri, kebanggaan, dan semangat anak muda yang yakin bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Logo Bobby Boss juga lahir dari filosofi yang kuat. Di dalamnya, ada simbol tetesan bahan bakar yang menyatu dengan daun hijau. Tetesan itu melambangkan energi yang mengalir, sumber kehidupan, dan gerak tanpa henti. Sementara daun hijau melambangkan alam, keseimbangan, dan kelestarian. Kombinasi keduanya menggambarkan satu pesan penting, bahwa energi masa depan tidak harus merusak bumi. Warna hijau di logo membawa makna kehidupan, sedangkan warna oranye memberi sentuhan semangat dan api inovasi, semangat manusia Indonesia yang selalu ingin maju, dan api perjuangan yang tak pernah padam. Bobby Boss bukan sekadar bahan bakar alternatif. Ia adalah simbol dari perubahan cara berpikir tentang energi. Selama ini kita diajarkan bahwa bahan bakar selalu berasal dari fosil, dari minyak bumi yang diambil, diolah, dan dibakar hingga habis. Tapi Bobby Boss mengubah pandangan itu. Ia menunjukkan bahwa energi bisa datang dari kehidupan itu sendiri, dari tanaman, dari hasil bumi, dari sesuatu yang bisa tumbuh kembali. Bahan baku Bobby Boss berasal dari tanaman lokal yang mudah ditemukan di banyak daerah Indonesia. Dari biji-bijian, daun, bahkan limbah organik tertentu, semuanya bisa diolah menjadi bahan bakar nabati. Prosesnya ramah lingkungan, dan tak menghasilkan limbah berbahaya. Inilah keunggulan utama Bobby Boss, ia bukan hanya bersih, tapi juga bisa diperbarui. Dalam uji laboratorium yang dilakukan oleh Lemigas, Bobby Boss tercatat memiliki angka oktan 98, setara dengan bahan bakar premium berperforma tinggi. Itu artinya, pembakaran di dalam mesin menjadi lebih sempurna, tenaga yang dihasilkan lebih efisien, dan emisi gas buang jauh lebih rendah dibandingkan bensin biasa. Beberapa pengujian lapangan juga menunjukkan bahwa kendaraan yang menggunakan Bobby Boss bisa berjalan lebih irit dan mesinnya tetap halus tanpa penyesuaian besar. Namun, perjalanan menuju titik ini tidaklah mudah. Bertahun-tahun Ikhlas menjalani riset tanpa pendanaan besar, tanpa laboratorium mewah. Ia bekerja di ruang kecil, dengan peralatan sederhana, mengandalkan rasa ingin tahu dan tekad yang kuat. Ia percaya bahwa jika riset dilakukan dengan hati, maka hasilnya akan berbicara sendiri. Dan benar saja, hasil uji menunjukkan bahwa Bobby Boss bukan mimpi kosong. Ia benar-benar bisa menyala, benar-benar bisa menggerakkan mesin, dan benar-benar bisa menjadi harapan baru bagi bangsa ini. Peluncuran Bobby Boss pertama kali dilakukan di Jonggol, Jawa Barat. Sebuah acara sederhana namun penuh makna. Di sana, masyarakat menyaksikan langsung bagaimana mobil dan motor bisa berjalan menggunakan bahan bakar dari tanaman. Tak ada suara ledakan keras, tak ada asap hitam. Yang ada hanya suara mesin yang stabil dan bersih, seolah bumi sendiri sedang bernapas lega. Dari sanalah cerita Bobby Boss mulai menyebar. Bukan hanya sebagai berita, tapi sebagai inspirasi. Banyak orang mulai membicarakan konsep bahan bakar nabati ini. Para petani mulai membayangkan bagaimana tanaman di ladang mereka suatu hari bisa menjadi sumber energi. Para akademisi mulai berdiskusi tentang potensi ekonomi barunya. Dan masyarakat mulai merasa bangga bahwa ada anak bangsa yang mampu menciptakan solusi sekelas dunia tanpa harus bergantung pada teknologi asing. Tentu,
masih banyak jalan panjang yang harus dilalui. Untuk bisa digunakan secara massal, Bobbybos harus melewati berbagai tahapan, uji kelayakan, sertifikasi, hingga kesiapan infrastruktur distribusi. Pemerintah perlu memastikan standar mutu, ketersediaan bahan baku, dan mekanisme agar bahan bakar ini bisa diproduksi secara berkelanjutan. Tapi yang paling penting, langkah pertama sudah dimulai. Api kecil itu sudah menyala. Bobbybos bukan hanya inovasi teknologi. Ia adalah cerita tentang keyakinan. Tentang anak muda yang tidak menyerah pada keadaan, tentang bangsa yang mulai menyadari kekuatan dirinya sendiri. Ia adalah simbol bahwa kemandirian energi bukan sekadar wacana, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan dengan kerja keras, kreativitas, dan niat baik. Bayangkan bila suatu hari nanti, kendaraan-kendaraan di Indonesia berjalan menggunakan bahan bakar yang seluruhnya berasal dari tanaman lokal. Bayangkan bila petani bukan hanya menanam untuk makan, tapi juga menanam untuk energi. Bayangkan jika setiap tetes bahan bakar yang mengalir di tangki kendaraan adalah hasil kerja tangan-tangan anak bangsa. Bobbybos membuka peluang ke arah itu. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak selalu harus datang dari luar negeri. Bahwa teknologi tidak selalu harus mahal. Bahwa solusi besar bisa dimulai dari niat sederhana, ingin membantu orang banyak. Di masa depan, dunia akan semakin sadar akan pentingnya energi bersih. Negara-negara maju sudah mulai meninggalkan bahan bakar fosil. Dan jika Indonesia bisa memanfaatkan inovasi seperti Bobbybos, kita bukan hanya menjadi pengikut, tapi pelopor. Pelopor energi hijau dari negeri tropis yang kaya raya. Ikhlas Tamrin dan timnya percaya bahwa energi masa depan tak harus merusak bumi. Bahwa keberlanjutan bukan pilihan, tapi keharusan. Dan Bobbybos adalah langkah awal untuk membuktikan hal itu. Karena sejatinya, kemajuan sejati bukan hanya tentang teknologi yang canggih, tapi tentang keberanian menjaga bumi sambil terus bergerak maju. Inilah Bobbybos, bahan bakar orisinil buatan Indonesia, ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Sebuah bukti bahwa cinta tanah air bisa menyala bahkan dalam bentuk setetes bahan bakar.